Sih bro, santai bro. Sampean kita pakai bahasa Indonesia ya. Aturannya di situ pakai bahasa Indonesia. Kita menolak untuk pakai bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa enggak bisa. Enggak boleh. Ya tapi ketika nanti kita waktu bicara keceplosan Cak Madura atau tiba-tiba ngomong Jawa atau tiba-tiba ngomong apapun itu refleks gak apa-apa, tapi kita harus pakai Indonesia. Aku biasanya pakai bahasa tuh. Pak, suaranya tolong ada digeraskan. Soalnya kita nggak punya Oh. yang apa namanya mic gitu pak. Aku tak sering kesini. Terus gak usah pak. Ini pembukaan enggak pak? Aku join ininya pak. Rokok masih dibelikan. Kesibukan ngapain sekarang teman? Kopi, Kesibukannya ngopi ya. kopi, Terus jalan-jalan, nyebe. sih, Nyebe. Ya samain itu CB atau GL bro? CB, CB. Tahun berapa itu pak? CB pak. tahun 94. Tahun 19. Berarti kacek berapa tahun dengan umur sana? Kalau dengan umur saya, kacek. Berapa? Sampean berapa? Semen berapa? Aku 94. Masih kenal. Iya kan? Gak percaya muka aku tahun berapa coba? Kalau aku Udah pak, gak usah bahas umur pak. Gak substansi itu. Umur itu kan hanya persoalan angka. hanya persoalan angka, sepakat aku. Yang penting aura dan wajahnya dan memang bodinya. Astagfirullah. Sampean lah asli orang Madura ya pak? Iya, Besar di Lumajang. besar di Madura. Besar di Madura. Menurut sampean apa yang unik dari orang Madura ya pak? Bedanya antara orang Madura dengan suku-suku yang lain, menurut pandangan saya itu kultur keislamannya itu masih tinggi. Kultur keislamannya itu orang Madura. Terutama tawakalnya itu sangat Maksudnya gimana? tawakalnya sangat tinggi. Ada kata-kata guru saya dan juga kata orang-orang Madura, dan bahkan itu sama Habib, siapa itu yang milenial biasanya pemuda tersesat, Habib Hussein. Habib Jafar. Habib Jafar, dia kan orang Bondowoso. Ya. Orang Madura itu katanya tingkat imannya itu tinggi katanya. Kok bisa? Karena hanya orang Madura yang berani jualan bensin di samping pom bensin. Iya. Iya. Oh iya. Pernah. Dan juga di mana-mana ada toko 24 jam itu orang Madura. Orang Madura itu. Dan Cukup yang Madura. jaga biasanya ya tokonya dibuka, orangnya tidur. Itu imannya kuat itu kayak. Bahkan saya kadang kan jaga toko. Oh, sampean sekarang Los. jaga toko? Iya. Oke, terus. Los itu. Nggak tutup, nggak buka. Kalau saya ada di sana tak buka aja. Tak tinggal belanja, kadang tak tinggal tidur. Kadang sampai orangnya itu masuk ke dalam, bangunin. Masalah uang itu ya ada di kotak. Iya. Di kotak. Tapi alhamdulillah aman. Aman. Tapi dulu pernah nggak aman. Pernah gak aman? HP saya hilang. Itu Pak, kan warung Madura itu ini pertanyaan jokes itu. Itu kan warung Madura itu kan 24 jam nggak nutup. Nah, itu pintunya itu buat apa terusan, Pak? Loh, itu sebenarnya kalau konsep warung Madura itu nggak ada pintu. Nggak ada pintu. Nggak usah pintu. Sampean kalau tidak percaya, sampean pergi ke daerah Nijo Nijo itu di sebelum Karangploso. Oh iya. Di daerah Nijo sebelum Karangploso itu di sampingnya Tulang Lunak itu ada toko Madura, itu memang nggak ada pintunya. Jadi tokonya itu nggak pernah tutup sama sekali. Los itu udah. Nggak tahu meskipun hari raya atau gimana. Meskipun mungkin seandainya ada
banjir itu kan nggak ada pintunya. Ya lo sudah. Los. Iya. Madura. Asli nggak ada pintunya itu. Misalkan rumah ya, kan rumahnya agak ke belakang. Iya. Itu dikasih kayak atap-atap di depannya, terus langsung dipasang tanase aja langsung gitu. Itu nggak tutup itu. Los. Kuat banget ibaratnya. Nah, itu kira-kira apa namanya? Sebenarnya terus gimana, Pak? Maksudnya apa? Konsep dari manajemen keuangan Madura untuk mengelola kasus toko ini gimana? Apa agar yang penting ada uang puter gitu. Sebenarnya kalau konsep pengelolaannya itu saya anggap pengelolaan keuangan itu tidak begitu krusial. Jadi yang penting ada uang masuk meskipun itu sedikit. Iya. Misalkan kita dapat anggaplah 100.000, maka kita ambil 10%-nya aja. Jadi tiap hari seperti itu aja, Puter terus. Ya. Dan juga yang bagus itu pengelolaan manajemen peletakan barang yang ada di warung. Katakanlah itu warung kecil. Beda dengan seperti halnya Indomart dan Alfamart atau mall-mall lain. Itu kan memang tertata rapi banget. Dan saya rasakan memang di Jawa warung-warung kecil itu nggak tertata. Kecuali warung Madura. Ya Warung kan? Madura ketata. Ada kotak-kotaknya. Aqua Ya, beda, ini beda, rokok beda. Berarti orang-orang Madura kalau megang toko selangkah lebih maju gitu. Ya saya nggak berani gitu. Nah, kembali ke kasus orang Madura, apa kultur keislamannya banget itu gimana itu Mas? Selain dari praktek imannya tinggi sampai ke toko itu loh, apa lagi contohnya? Apa ya? Di antara bukti bahwa istilahnya kultur keislaman yang ada di Madura itu sangat kuat. Orang Madura dimanapun selalu pakai sarung. Dan kita sadar atau tidak bahwa sarung itu sebenarnya ikon dari santri. Iya. Dan jika sampean masih nggak percaya, sampean bisa pergi ke Madura, mulai dari Bangkalan sampai Sumenep itu. 80% itu pakai sarung di jalan-jalan. Bahkan kalau sampean ke desa itu yang pakai celana anak mudanya nggak ada itu. Nggak ada ya, Pak. Memang pakai sarung. Seperti halnya ketika saya pulang misalkan, kemudian saya pakai celana, itu kesannya kayak gimana ya? Kayak beda. Kalau kita hidup di Jawa, mungkin di lingkungan yang jauh, katakanlah lingkungannya itu memang tidak kenal dengan pesantren, dan rata-rata anaknya setelah lulus SD langsung disekolahkan, nggak pernah pesantren. Itu pasti paling yang pakai sarung bapak-bapaknya kan. Kalau di Madura itu rata, semuanya pakai sarung. Berarti Rata. ini dia. Apakah apa namanya? Santri itu orang Madura itu identik dengan kesantrian, dengan identitas sarungnya itu tadi. Kalau identik sih dibilang identik ya identik, dan juga fanatisme orang Madura terhadap kultur Islam itu sangat tinggi. Bahkan kepada kiai, saking fanatiknya itu apa yang dikatakan kiai itu seperti halnya perintah dari presiden ke rakyat atau ke bawahannya. Itu nggak bisa dibantah. Kita bisa ngaca dengan perkataan Gus Dur yang bilang, kenapa Gus Samyan kok mau disuruh jadi presiden gitu. Saya ikut guru saya orang pesantren disuruh nyebur sumur, saya nyebur sumur tanpa pikir. Itu ciri khas orang pesantren. Orang Madura juga punya kultur yang seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau ke pemerintah itu nggak dengerin sama sekali. Kayak kasus COVID kemarin ya. Iya, nggak ada itu masker itu, nggak ada masker di Madura. Ya ada memang,
kalau memang itu terdesak gitu, tapi rata-rata yang nggak pakai masker. Dan bahkan orang Madura itu kemarin pas ketika COVID itu saking tawakalnya, saking percaya kepada Tuhan, sama corona aja nggak percaya. Nggak percaya. Iya, sama COVID nggak percaya dia. Sampean termasuk orang percaya COVID? Enggak. Saya tidak percaya COVID itu enggak. Oh iya, berarti Madura tulen berarti sampean, Pak. Iya, dan ya mohon maaf sebenarnya saya belum pernah vaksin. Jujur. Saya Vaksin belum pertama pernah belum? vaksin. Meskipun saya dulu juga pernah ngajar di SMP juga. Ngajar, nah. Nah, guru-guru yang lain itu vaksin. Sampai saya sama guru-guru yang lain itu dibilang orang Madura takut katanya, sama jarum suntik takut. Enggak, saya enggak takut sama jarum suntik. Cuma saya memikirkan kenapa sih kok harus ada vaksin? Kalau memang ini tujuannya bukan untuk istilahnya bukan untuk istilahnya intinya memperkaya elit global dengan cara penjualan obat, vaksin dan lain sebagainya. Oke. Awal-awal Oke. sekarang- Aku paham, aku nangkep itu. Nah ini, apakah selanjutnya pertanyaan gini Pak, dengan karakteristik orang Madura yang sangat taat sama kiai, sama dalam tanda kutip sangat taat kepada yang namanya agama dan tidak menggubris pemerintah. Pertanyaannya adalah bisa nggak sih sebenarnya membawa kemajuan kepada Tepatnya bukan tidak Madura? menggubris, Ya, tetapi gimana? seandainya ada pilihan, Heeh. pemerintah menyuruh A, Iya. kemudian Kiai nyuruhnya B. menyuruh B, maka pemerintah itu nggak ada apa-apanya itu. Nggak Itu akan opsi. diikuti. Nggak akan diikuti ya. Nggak akan. Oke. Lah ya, pertanyaannya itu Pak. Dengan yang seperti itu, apakah nanti itu menjadi, maksudnya orang Madura itu menjadi kolot gitu? Apakah ada harapan untuk kemajuan nggak? Aku nangkepnya kalau seperti itu, yang terjadi adalah kekolotan. Dia menolak kepada arahan pemerintahan yang pemerintah ini menghendaki kemajuan ya. Nah, seperti itu. Kemudian masyarakat Maduranya yang kultur yang taat kepada kiainya gitu. Apakah ada harapan untuk maju nggak sebenarnya? Kira-kira sebelum saya jawab, kira-kira menurut sampean fanatisme yang terlalu berlebihan baik itu kepada guru dan lain sebagainya, meskipun itu sudah tertulis lah, sudah tercatat di beberapa kitab, kira-kira dampak lebih banyak dampak negatifnya atau positifnya menurut sampean dulu? Kalau fanatismenya terlalu tinggi. Oh, iya. Kalau menurut pendapat pribadi saya, kalau kita menggunakan pendekatan yang itu pendekatan klasik dalam memahami teks yang ada pada mungkin bahan ajar dari orang-orang Madura, ya stuck di situ toh. Nggak akan ada perkembangan gitu. Bukan tidak akan ada perkembangan. Mungkin dia bisa menjaga tradisi ya. Tetapi apakah ada moderasi dalam mereka bertradisi, itu harus dipertanyakan. Makanya saya tanya ke sampean, apakah ada harapan untuk memoderasi dari tradisi dan kultur orang Madura itu sendiri? Kalau kita merasa karena istilahnya karena orang Madura itu terlalu fanatis kemudian tidak mau untuk kemajuan, sebenarnya yang enggak juga ya. Tetapi karena orang Madura itu punya prinsip tersendiri. Gimana itu prinsip? Punya prinsip dan juga memang didasarkan dengan ketaatan kepada guru. Karena kita tahu bahwa mayoritas di Madura itu kan kaum santri. Iya. Sedangkan kaum santri itu fanatismenya kepada guru kan tinggi. Tinggi sekali. Apa yang dikatakan pasti ngikut. Ya mungkin hanya sebatas itu. Kalau misalkan memang dilihat memang ada langkah untuk maju, orang Madura nggak akan stuck di sana. Cuma kenapa kok fanatismenya sampai sekarang masih melekat? Karena memang punya prinsip itu aja.
prinsip yang itu yang dipegang oleh orang Madura. Iya. Nah, begini, terus kemudian pertanyaan saya adalah gini. Bagaimana cara orang Madura itu bisa membedakan, oh ini perintah guru ini benar, dan oh perintah guru ini tidak baik. Bukan salah ya, tapi tidak baik. Iya. Nah, itu gimana cara membedakannya? Ada nggak sih sebenarnya cara orang Madura membedakan, oh ini perintah guruku yang harus aku lakukan, oh ini perintah guruku yang bisa aku lakukan dan tidak bisa aku lakukan. Orang Madura itu apa ya? Prinsip fanatismenya kan tinggi. Oke. Jadi istilahnya masih percaya pada hal-hal yang di luar nalar. Seperti halnya cerita-cerita kisah-kisah zaman dulu ketika Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Itu kan aneh-aneh. Orang Madura menganggap meskipun dauh kiai itu katakanlah agak nyeleneh, itu masih dilakukan karena itu dauh kiai gitu. Itu Kita karena mutlak itu. kita orang Madura mungkin ada yang beranggapan oh ini salah, mungkin ada yang sadar, dan memang mungkin ada yang enggak juga. Karena orang Madura juga akan menganggap karena mungkin saya belum nyampe ke sana, belum nyampe sama dengan apa yang makomnya. dianukan kiai gitu. Iya. Apa sih sebenarnya prinsip sampai sebegitu fanatiknya dengan yang namanya kiai? Mungkin ke arah norma dan agama. Norma dan agama. Bahwa perintah guru mutlak harus saya Iya. lakukan. Tapi iya sih, masyarakat pesantren itu memang ini. Fanatisme Nah, masih tinggi. bicara tentang kasus-kasus, bukan kasus, bicara tentang kekiai ya. Bagaimana nanti seandainya jika guru itu kiai itu mendapati putranya melakukan pelecehan seksual? Apakah nanti oleh masyarakat Madura kiai itu akan tetap difanatikan atau berubah kira-kira? Sebenarnya kalau semacam kasus kita sudah paham. Iya. Kasus baru-baru ini. Sebenarnya memang relatif sebenarnya. Relatif. Tergantung dari individualnya dan kelompok-kelompok masing-masing. Oke. Dan kita ngaca juga di Jombang gitu. Yang di Jombang itu kan sampai ada dua kubu. Ada yang oh ini nggak bener itu. Ya. Karena fanatismenya tinggi. Yang satu meskipun dia anaknya di sana, dia pakai rasional gitu. Ya sama orang Madura semacam itu. Ada yang memang menganggap bahwa wah ini nggak benar karena fanatismenya sangat tinggi. Dan memang ada yang memang istilahnya fanatismenya tinggi tapi dia pakai rasional dan mampu berpikir jernih gitu. Jadi dia bisa mengkonter hal-hal yang negatif seperti itu dan dia sadar. Oh, berarti tidak selamanya orang Madura itu ya, seperti tadi ya. Ini benar-benar salah. Kalau benar nyata maksudnya Pak ya. Maksudnya ya kasus itulah. Kita paham. Yan, itu direkam ya. Oh iya, berarti gak direkam Pak. Aku lali mencet Bang. Berarti memang kalau memang itu benar-benar salah, ya tetap harus kita berarti begitu ya Pak ya. Iya, kalau memang terbukti. Memang ada buktinya. Tapi kalau itu sifatnya perintah gitu ya. Dan alhamdulillah seandainya saya menggambarkan contoh seperti itu, orang Madura seandainya ada kiai, nggak ada itu sampai sekarang nggak ada kiai yang mencabuli di Madura itu yang mencabuli santrinya. Yang ada kiai sampai kawin 3 kali. Yang normal ada. lah. Ya. Itu normal Nggak karena apa-apa. syariat melegalkan Syariat itu, ya kan wajar kalau itu sih. Maksudnya selama tidak bertentangan dengan syariat, Iya. apa salahnya kan seperti itu. Menarik Pak. Bahkan kalau nikah istilahnya kalau di seorang kiai di Madura itu katakanlah nikahnya nggak lebih dari satu, itu wibawanya tinggi gitu. Udah tinggi. Kuat kiai ini kuat gitu. Iya. Kiai ini hebat karena dia mampu. Wibawanya tambah tambah. menambah. Tambah. Beda dengan kondisi saat di Jawa dan di daerah lain. Iya, Kalau iya. di Jawa dan daerah lain
yang asalnya kiainya disegani karena dia menikah Dua lebih kali. dari satu, menikah lebih dari satu. Ya mungkin jamaahnya pergi. Kalau di Madura Enggak. Tambah banyak aja Pak. tambah banyak. Tak jadi aku tadi kiai no Coba Madura ae nek ngono yo. Kayak mangane. Enak ngono rek. Kawin telu tambah akeh coba. Enggak masalah sih. Enggak masalah. Syariat legal Dan kan. bahkan di Madura itu di daerah Sampang ada yang memang seandainya anaknya saking taatnya kepada guru, seandainya anaknya diminta oleh kiainya, anakmu saya nikahi ya, orang tuanya itu nggak bantah, langsung dikasih itu. Iya. Dan Alasannya itu nggak ada yang masuk alasannya tetap karena apa namanya? Tetap alasannya fanatisme itu tadi. iya taat kepada guru Taat itu. kepada guru. Unik Pak orang Madura itu Pak. Nggak bisa diterima. Kalau kasus Carok gimana? Carok. Iya. Orang Madura tuh. Oh, kalau carok itu kan sebenarnya budaya hitam. Budaya hitam. Budaya hitam. Iya wajar lah semua budaya di Nusantara ya pasti ada hitamnya. Itu kan asal mulanya mungkin yang saya ketahui itu dari Sakera. Sakera itu kan sebenarnya banyak versi. Iya. Tapi yang saya ketahui dari teman-teman juga orang-orang dari versi lain itu mengatakan bahwa Sakera itu memang kebal, nggak bisa dibunuh, sehingga dia asal ngambil istri orang aja. Asal ngambil itu orang. Kemudian ada itu yang namanya carok. Setelah itu orang Madura kan karena saking menjaga martabat dan harga dirinya, kan ada istilahnya lebih baik putih mata daripada putih tulang gitu lah. Nggak kebalik apa? Lebih baik putih tulang. Lebih Ya, baik putih maksud saya. tulang Lebih daripada baik putih tulang daripada putih mata. itu Lebih prinsip baik ya, Pak. saya mati daripada saya malu gitu. Iya. Kalau sampean lewat di salah satu kampung tapi nggak mau saya sebutkan, itu ada kuburan yang itu sengaja di pinggir jalan, gini di pinggir jalan, atau memang ada kuburan di depan rumahnya. Itu memang tidak semuanya seperti itu. Enggak semuanya. Itu kebanyakan matinya seperti itu. Matinya- Kenapa kok dikubur di depan rumahnya atau dikubur di samping jalan? Karena konon katanya biar anaknya tahu itu loh yang membunuh bapakmu. Jadi carok itu sebenarnya tradisi buruk, tradisi yang sangat buruk yang itu diwariskan secara turun temurun. Jadi terus anaknya nanti balas dendam, tapi sekarang alhamdulillah. Tapi kan Pak, mereka mati karena harga dirinya merasa terinjak kan. Iya, Artinya kan ada kebaikan gitu loh Pak. Maksudnya piye-piye kalau harga diri sudah urusan harga diri Pak. Siapapun itu pasti seharusnya normalnya ya begitu. iya. Cuma kan kita juga harus pandai memilih mana yang baik dan mana yang buruk juga. Kita juga harus Betul. bijak juga kan. Katanya orang Madura fanatisme terhadap agama tinggi, tapi Oh iya sih. seperti itu mereka seolah-olah tidak mengetahui Tidak. dan seolah hal Oh iya. seperti itu hal yang biasa. Iya. Cuma mereka kurang sadar aja kalau balas dendam sebenarnya kurang baik. Kurang baik. Bukan kurang baik, emang nggak baik Pak. Karena gini, Kurang baik. kenapa penyebabnya kok sampai terjadi carok gini? Sebenarnya ya awal mulanya dari adu domba nih. Yang ini panas, terus bilang misalkan istrimu gitu dilihat gitu atau dilecehkan dan lain sebagainya, dilihat, kamu itu gimana jadi laki-laki, Iya. masa istrimu digituin orang kamu diem aja, potong aja titikmu gitu. Kalau aku udah aku cabut matanya kan gitu biasanya. Harga diri gitu kan. Ya panas. Iya, gitu. panas Yang aja. satunya bilang kamu ditantang gitu, ditantang sama ini. Soalnya kamu katanya
beraninya di depan aja, beraninya cuma sama istrinya. Kalau dia nggak ada, coba dia ada gitu. Oh, sama Kamu yang itu lain. punya nyali nggak gitu. Oh. Jadi dia panas, ini panas, Panas juga. juga. Akhirnya Jadinya terjadilah konflik terjadi. carong itu. Heeh. Tapi gawat sih orang-orang. Apa mana? Mau bahas apa lagi, Pak? Kalau di Gondang Legi itu kulturnya kok bahasanya juga kok masih Madura. Gimana? Dan Anu. daerah lain juga. Karena dulu ada pabrik tebu, Pak. Pabrik tebu tahun 1901 itu sudah ada pabrik tebu. Artinya sudah ada proses panjang di mana pembabatan alas untuk merubah dari hutan menjadi lahan tebu, dari hutan jadi lahan tebu, itu membutuhkan banyak orang. Nah, supply terbesarnya itu masyarakat Madura. Kayak kononnya seperti itu kayaknya, Pak. Berarti pendatang semua di sana awalnya. Awalnya begitu. Jadi kayak misalnya sampean rata-rata lah kayak di Jember, di Lumajang, itu kan ada pabrik tebu itu, Pak. Jadi Belanda mengeksploitasi orang-orang Madura, mengimigrasi orang-orang Madura untuk bekerja di sana. Kalau ada pokok di daerah Plat inilah, Plat ya. Tapal Kuda itu rata-rata begitu. Jadi memang masyarakat Madura itu kuat-kuat. Nah, mereka disuruh untuk bekerja, dipaksa kerja rodi. Sama aja. Yang kuat ya kuat. Nah, kemudian Pak, hebatnya itu kiai-kiai yang asalnya dari Madura menyadari keadaan seperti itu, masyarakat Madura menyebar ke beberapa daerah di Jawa Timur kayak di Gondang Legi itu mendatangi mereka. Artinya kiai itu tidak melupakan masyarakatnya, Pak. Jadi awalnya orang-orang Madura itu keras, menyebarkan juga carok di sana. Ya ada sempat ada tradisi carok itu. Kemudian datang kiai ini, oh ini masyarakat kita harus kita jaga juga. Akhirnya barokahnya itu dengan fanatisme yang mungkin sudah dimiliki oleh orang-orang Madura kepada kiai ya, itu mereka akhirnya menyebar, Pak. Akhirnya terjadilah pertemuan agama Islam di sana. Begitu, Pak. Dari pertemuan agama Islam itu akhirnya banyak menyebar, kiai di Malang mendirikan pesantren, santri-santrinya orang-orang dari lebih ke selatan lagi, kemudian datang balik ke rumahnya masing-masing, kiainya keliling gitu, Pak. Kayaknya sih seperti itu ya. Maksudnya kayaknya seperti itu karena kemungkinan ini saya belum menemukan sejarah orang-orang kenapa orang Madura bisa sampai ke Gondang Legi sampai ke anu, itu saya juga kurang tahu. Tapi sejauh analisa saya seperti itu. Loh, mbah saya itu, Pak, nenek moyang saya itu bukan Madura. Loh, bukan Madura. Bukan. Tapi bisa Madura. Ya? Tapi akhirnya bertemu dengan santri Madura. Nenek moyang saya itu kaya raya, Pak. Nenek moyang saya itu kaya raya. Nah, kaya raya. Kemudian ketemu. Kemudian ada salah satu anunya itu mondok ke Madura. Balik diangkat jadi anak santri emasnya lah gitu loh. Itu jadi tangan kanan kiai dari Madura untuk menyebarkan torekoh di sana. Kakek saya itu gitu. Nah, kemudian akhirnya menikah dengan orang Madura. Begitu, Pak. Wow. Apa namanya? Tanah itu hektaran, Pak. Sampai sekarang ada udah. Kalau anunya bangunannya ada, tapi sudah dijual. Itu saking gabutnya, Pak, saking banyaknya uang, Pak. Nenek moyang saya itu, Pak. Itu sudah nggak ngelihara kambing, sapi, kuda, itu nggak melihara gituan, Pak. Melihara rusa. Rusa, Pak, yang dipelihara itu, Pak. Kok mati? Jam 23.41 berarti. Kalau mati itu jam 23.41. Iya, Pak. Sampai saking anunya itu. Nah, tapi nenek moyang saya itu suka main Yang kelereng gitu. ya enggak lah ya. Yo gitulah. Akhirnya
turun temurun uangnya habis, tanahnya habis. Akhirnya ya itu tadi beruntungnya ada salah satu kakek itu yang ke sana ke Madura, kemudian balik ke sini, terus anak keturunannya punya, ya begitulah. Jadi begitu Pak pertemuan Madura itu. Ya wes lah, kamu ngantuk Pak. Lampu juga sudah mati Pak. Kami ngantuk Pak. Iyo.